Bab 172. Hari ini cukup berat untuk dilewati. Membuat Rania tiba-tiba mengingat Arkan. Ia tahu suaminya sibuk, tapi rindunya tak lagi terbendung. Iseng-iseng, ia mencoba untuk menelpon suaminya, meski sangat mustahil akan tersambung, karena Rania sangat tahu, di jam ini Arkan sedang sibuk-sibuknya. Loh, kok tersambung? Kedua matanya terbelalak kaget. Senyumnya pun tak tertahan, ia benar-benar sudah tidak sabar ingin bercerita tentang semua hal yang ia hadapi hari ini. Tapi saat panggilan telepon itu diterima. Assalamualaikum, Bang Arkan. Kak Arkan lagi nggak ada. Ponselnya lagi sama aku. Dek. Rania tertegun beberapa detik. Ini siapa ya? Kenapa ponsel Bang Arkan bisa sama kamu? 53. Aku pacarnya. Kamu siapa? Di sini nomor kamu nggak ada namanya. Kamu orang iseng, iya. 54. Pengakuan wanita di ujung telepon sempat membuat Rania tersentak. Pacar. Apa benar suaminya memiliki wanita idaman lain saat sedang jauh dari rumah? Ponsel yang menempel di telinga ia turunkan sebentar, sebelum kembali ditempelkan. Kamu, benar-benar pacarnya? Pertanyaan yang sama kembali terlontar untuk memastikan. Ya iyalah. Saya pacarannya Kak Arkan. Telepon tersebut terputus. Sementara Rania masih berdiri di sana. Ponselnya pun masih menempel di telinga. Ekspresi yang semula datar, berubah sedikit sendu karena memikirkan jawaban wanita tadi. Rani. Suara panggilan Bu Nur kembali mengalihkan perhatiannya. Ia usir semua gurat kesedihan di wajahnya, kembali tersenyum, menghampiri beliau dan dua keponakannya. Lagi nelpon siapa, Nak? Bukan siapa-siapa, Bu. Kembali duduk di tepi tempat tidur. Menggedong sang keponakan yang terbangun karena kedua kakaknya tak henti mengganggu dengan menul pipinya. Wah, Onti Rani udah cocok nih jadi ibu. Guzel beringsut ke hadapan Rania. Adek langsung diem loh. Om Arkan kapan pulang sih? Lama banget. Masih sibuk main perang-perangan, Kak. Altaf ikut mendekat. Mengulurkan tangannya menepuk-nepuk lengan Rania. Onti, kata Uti, istrinya Om Rusdi bentar lagi punya adek baru seperti Al. Iya, sebentar lagi mereka akan punya adek lucu seperti Baby Z. Wah, semoga aja, cowok ya. Cewek aja, Al. Kalau cowok nanti nyebelin kayak kamu. Ih, Kak Ucel. Ditariknya rambut sang kakak. Jangan berantem. Bu Nur sibuk melerai dan memisahkan dua cucunya. Suara bising Altaf dan Guzel membuat Rania berdiri. Menepi ke sofa sambil menenangkan Baby Z dalam gendongannya. Mencoba fokus meski ucapan wanita di telepon tadi masih terngiang-ngiang di telinga. Siapa yang tidak gelisah saat mendengar jawaban seperti itu? Dan, wanita yang bicara seenaknya tadi nampak tergesa. Malam semakin larut, saat kembali ke camp bersama beberapa orang lainnya. Sesampainya di lokasi, pandangannya menggedar ke sekeliling area. Mencari keberadaan seseorang sambil memegang ponsel di tangan kanannya. Sebelah tangannya terangkat, saat melihat Arkan berada di depan sana. Terlihat, pria itu sedang sibuk memantau proses penurunan logistik di depan tenda penyimpanan. Kak Arkan. Suara di belakang sana, mengalihkan perhatiannya. Berbalik badan, memandangi rekan yang berlari menghampirinya. Melihat itu, firasat Arkan sudah tidak baik. Kak. Di hadapan Arkan, wanita itu menghimpun dengan ekspresi penuh penyesalan. Maaf banget. Tadi, aku nggak sengaja jatuhin ponselnya. Terus, dilindes sama mobilnya Bang Gofur. Lailah. Arkan berkacak pinggang dengan ekspresi tegang. Gimana sih, Jin? Itu alat komunikasi yang paling berharga untuk aku di situasi seperti ini. Udah dibilang hati-hati tapi kau. Dia nggak sengaja, Kapten. Sahut seorang pria yang baru saja keluar dari mobil jeep. Berdiri di hadapan. 55. Arkan. Saya yang nggak lihat-lihat pas mundur. Minggu depan, kita ke kota buat benerin ponsel itu.
Gak ada gunanya dibenerin. Lirikan matanya kembali tertuju pada ponsel di tangan wanita bernama Gina itu. Buang aja. Minggu depan aku langsung beli baru. Kak Arkan, marah ya. Wajahnya semakin ditekuk. Takut dan hampir menangis. Melihat itu, Arkan menjadi serba salah sendiri, karena pada dasarnya tak bisa membentak perempuan. Aku nggak marah, cuma nggak suka aja sama keteledoran kamu. Rencananya, setelah ini aku mau coba nelpon istriku. Meski aku lupa-lupa ingat nomor ponselnya. Apes banget. Kemarin kontak hilang semua, sekarang ponsel rusak. Arkan hanya bisa menggeleng. Beranjak pergi dari hadapan orang-orang itu. Apa yang diungkapkan Arkan, sempat membuat Gina mengingat momen ketika menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Jangan-jangan, yang nelpon tadi istrinya, gumamnya lirih. Setelah beberapa saat, ia menyusul Arkan menuju salah satu tenda yang dipakai sebagai tempat untuk beristirahat. Ia sibak pintu tenda itu dengan tangan kanan, tapi kemudian membeku sebelum masuk ke dalam. Bagaimana tidak, di dalam sana, Arkan sedang berdiri di depan lemari berbahan seng, membuka baju hingga seluruh lekuk atletisnya terpampang jelas. Namun, hanya beberapa detik, sebelum ia kembali memasang baju lain sebagai gantinya. Menoleh, memandangi, Gina, seorang anggota dari satuan daerah lain yang ikut dalam tugas gabungan itu. Logistik udah masuk, kenapa malah ke sini? Arkan mendekat dan bersedekap dada di hadapan Gina. Bagikan logistik itu ke semua anggota dan tim medis. Catat dan laporkan. Itu tugas kamu, bukan memantau aku kemana-mana. Tuh kan. Gina beranjak masuk dan langsung duduk sembarangan di dalam tenda. Formal banget. Pasti Kak Arkan masih marah gara-gara ponsel itu. Kalau nggak cukup dengan permintaan maaf, aku akan lakukan apapun yang penting kakak nggak marah lagi sama aku. Arkan masih berdiri di sana, memandangi dari ambang pintu masuk. Aku tidak butuh apapun. Jadi keluarlah. Melangkah masuk dan mendekati salah satu meja, di mana kumpulan S3 Nej 4 tanya tergeletak. Gina pandangi punggung kokoh itu dari belakang hingga merasakan gugup yang tak biasa. Kakak pasti kangen ngomong sama istri, iya. Ponselnya malah aku rusakin. Maaf, aku beneran gak sengaja. Jari-jari tangannya mencengkram ujung tempat duduk saat Arkan sama sekali tidak merespon ucapannya. Kalau kakak kangen sama istri, aku bisa gantiin posisi dia di sini. Arkan kembali mematung, dan beberapa detik kemudian berbalik badan melihat wanita muda itu dengan ekspresi datar. Just for fun. Kedua sisi bahunya terangkat seraya tersenyum canggung. Kita sudah hampir 2 tahun sama-sama di camp, kurang dari 6 bulan lagi semua ini akan selesai. Bahkan, bisa dibilang, perkenalan kita lebih lama dibanding momen yang kakak lewati bersama istrimu. Carilah cara untuk tetap menyalurkan semuanya saat sedang jauh dari rumah, dan kakak bisa mengandalkan aku dalam situasi apapun. Rahang wajah Arkan mengencang. Situasi pun berubah tegang dan semakin hening. Mereka saling melihat dari jarak beberapa meter tanpa ada pergerakan. Di ruang makan kediaman pribadinya, Arman terus memperhatikan Rania yang pagi ini agak berbeda. Kadang, cemberut sendiri, berdecak dengan sangat kesal dan tiba-tiba juga terlihat sedih. Kayak dia kerasukan suster ngesot di rumah sakit tempat Bu Zara melahirkan, bisik Rizal seraya terus memperhatikan Rania. Kata orang-orang di sana, rumah sakit itu memang agak angker. Alin aja, lanjut Rizal sambil terus menyodongkan diri ke depan telinga Arman. Agak lain pas pulang. 56. Kemarin pagi. Masa lihat muka Rusdi langsung huek terus. Pasti itu karena aura mistis di rumah sakit itu, Pak. Bisikan penuh kepercayaan diri itu, membuat Arman kesusahan menelan makanan di rongga mulutnya. Menoleh menatap Rizal sambil mendengus kesal. Itu, namanya morning sickness, Jal, otakmu itu kepenuhan asap dupa. Apa-apa kau hubungkan dengan mistis.
Oh gitu toh. Makanya nikah biar tahu. Ini lagi coba PDKT sama si Fitri lagi. Kalau lancar, langsung saya nikahin bulan ini juga. Janji. Jari telunjuk Arman mengarah tepat di depan wajah Rizal. Ya, amin aja dulu, Pak. Terak. Arman dan Rizal tersentak kaget saat Rania tiba-tiba saja menghentak gelas kosong ke atas meja. Beranjak masih dengan ekspresi cemberut. Bang, berangkat dulu ya. Mau nyetir sendiri aja. Lah hanya diam, saat Rania menyalami tangannya. Tapi, diam-diam memperhatikan. Kamu jadi gabung dengan tim forensik Bareskrim saat libur akhir semester nanti. Insya Allah. Udah koordinasi sama Bu Tuti. Tinggal nunggu suratnya keluar aja. Pandangan Rizal beralih kepada Rizal. Mas, Alin pulang ke rumah yang mana? Rumah peninggalan mertuanya. Kepalanya tegap menatap Rania. Karena nggak sehat dan ngidam berat, kayaknya dia bakalan ngajuin cuti dulu di Bareskrim. Itu memang pilihan terbaik sih. Rania kembali tenggelam dalam lamunan, tepat di hadapan Arman saat ucapan wanita tadi malam terlintas di benaknya. Aku banyak kegiatan hari ini, dan mungkin nanti malam nginap di rumah Ayah Abdul. Meski khawatir dengan sikap Rania, pada akhirnya Arman hanya mengangguk pelan. Ya, hati-hati di jalan. Jangan kemalaman. Iya, Bang. Rania raih tas yang menggantung di punggung kursi, kemudian berlalu pergi dengan langkah cepat karena dikejar waktu. Rizal terus memandangi kepergian adik atasannya, sembari mengunyah makanan yang membuat pipinya menggelembung. Pak, mertuanya Rania belum sehat, ya. Penyakit gagal ginjal susah untuk disembuhkan apalagi di usia yang sudah lumayan tua. Untungnya ada Rania yang selalu sigap mengatur jadwal cuci darah dan pengobatan lainnya, jadi tidak perlu ke rumah sakit lagi. Ah begitu, menantu yang baik. Semoga kesabarannya berbuah kebahagiaan suatu saat nanti. Sepertinya agak tersendat. Rizal kembali menatap Arman. Maksudnya, dari mukanya saja, aku sudah tahu dia lagi ada masalah, dan satu-satunya orang yang bisa membuat Rania kesal cuma Arkan. Brak. Rania menutup pintu mobil dengan kesal, sesaat setelah duduk bersandar di belakang setir. Sebelum berangkat, ia masih mencoba untuk menghubungi Arkan tapi kali ini, nomor ponsel pria itu sudah tidak aktif. Pacar. Rania tertawa sumbang, sambil menatap layar ponselnya. Kenapa di setiap tempat kerja, bahkan di medan perang sekalipun, selalu ada anomalinya. Lah kembali melamun, memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Pun, semua itu benar-benar terjadi, apa yang bisa ia lakukan? Sementara mereka terpisah jarak dan waktu. 57. Tak lama, ponselnya kembali berdering. Ia pikir yang menelpon adalah Arkan tapi ternyata. Ya, kenapa Mas Rus? Ran, bisa tolong aku bentar nggak? Ke rumah? Sekarang, ya. 58. Rencananya memang mau ke rumah Mas, tangan kirinya memegang ponsel, sementara satu tangan yang lain menghidupkan mesin dan perlahan tancap gas meninggalkan halaman depan rumah itu. Tapi nanti sore. Sekarang aja nggak bisa, Dek. Ini emergensi. Iya. Aku otu sekarang. Ia akhiri panggilan telepon itu dan meletakkan ponsel ke atas dashboard. Sebelah kakinya menekan pedal gas lebih dalam saat mobil yang ia kendarai melewati pagar depan. Kepanikan terhadap kondisi Alin, membuatnya melupakan masalah yang sejak malam tadi memenuhi pikiran. Lah pikir, ada apa dan mengapa Rusdi terdengar begitu panik. A few moments later. Setengah jam perjalanan, dan sekarang Rania sudah berada di hadapan pasangan suami istri itu. Tepatnya di dalam area dapur yang masih berasap. Harusnya, kalian manggil damkar sih, Rania mengibas-ngibaskan telapak tangan lalu menutup mulut untuk menghalau asap yang mulai mengganggu indera penciumannya. Bukannya manggil aku. Ya mau gimana lagi? Rusdi terduduk lemas di kursi.
Dia ngidam mau makan buras dan ayam paliko, tapi nggak tahu cara masaknya. Yang ada, rumah hampir kebakaran. Daripada Mas, aku minta cariin buras malah dibeliin arem-arem. Beda, Mas. Alin ikut duduk sambil menyeka keringat di dahinya. Ran, ajarin aku masak makanan khas Bugis itulah, kepengen banget. Terakhir makan itu pas acara kumpul-kumpul di rumah Pak Arman. Rania menghembus napas panjang sambil kembali memperhatikan area dapur yang sudah berantakan. Bisa aja. Tapi, situasi dan kondisi dapur ini udah nggak memungkinkan. Delivery aja, aku jamin, nyampe sebelum jam makan siang. Jangan ki begitu Andi Rani. Rusdi tiba-tiba berujar dengan logat Sulawesi meski medok Jawanya tetap kentara. Dari Sulawesi Selatan ke Jakarta saja sudah berapa jam. Dari sana bentuknya buras, sampai sini berubah jadi abu. Kurang jauh mainmu, Mas. Ia raih ponselnya di saku blazer. Orang Bugis itu terkenal sebagai an 4K rantau, jangankan di Jakarta, di luar negeri saja banyak. Fada Idi, sesama kami. Panggilan telepon dengan seseorang akhirnya tersambung. Rania menepi ke sisi kanan. Menyadarkan punggungnya di tembok dapur. Assalamualaikum, Daeng Siti, open order kina hari ini. Rusdi dan Alin hanya diam, memperhatikan Rania yang sedang bicara dengan seseorang di ujung telepon. Ya, hanya sekedar melihat karena ingin menyimak pun, mereka kurang paham. Tepat jam 1 siang, makanan yang diinginkan Alin sudah tersaji di meja makan. Beberapa kali ia menelan ludah saat menghirup aroma yang begitu menggugah selera. Wes tuh. Rusdi kembali masuk dapur dengan penampilan rapi. Wes, jawab Alin, lalu tersenyum lebar. Untung ada Rania. Kalau enggak, ampun deh, bisa-bisa aku minta langsung terbang ke Sulawesi. Gak bahaya ta, Mas? Rania kembali terkekeh sambil membuka pembungkus buras. Menatap Rusdi yang terlihat begitu lega. 59. Alhamdulillah. Suun Yaran. Rusdi menepuk lengan Rania, sekali, sebelum akhirnya mengecup pipi Alin. Mas jalan dulu sayang. Jangan lupa makan yang banyak. Iya Mas sayang. Dipeluknya sang suami, dikecup beberapa kali sebelum akhirnya dibiarkan berbalik pergi. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Iya, yang. Keharmonisan pasangan itu membuat Rania tak henti-hentinya tersenyum. Selesai menyiapkan semua makanan di atas meja, ia segera menarik kursi duduk di sebelah Alin. Gimana? Enak nggak? Wah, parah. Alin bertepuk tangan sambil mengunyah makanannya. Enak banget. Gurihnya pas. Pantes suamimu, suka banget makan buras ini. Ucapan Alin sukses membuat Rania kembali mengingat masalah yang berusaha ia tepis sejak semalam. Pas kita ngumpul-ngumpul di rumah Pak Arman, suamimu makan ini banyak banget, menoleh kepada Rania sambil mengunyah makanannya. Ini memang makanan favoritnya, Ran. Dia suka banget sama makanan ini. Bahkan bisa makan ini tiap hari. Kepala Rania menunduk. Menatap makanan di atas piringnya. Tadi, ia begitu tidak sabar untuk ikut mencicipi, tapi tiba-tiba selera makannya, lenyap begitu saja. Besok aku mau coto Makassar, sepertinya enak banget ya, Ran. Dahinya mengernyit, aktivitas mengunyah pun terjeda, saat melihat Rania yang tiba-tiba menitikkan air mata. Ran, kamu kenapa? Air matanya kembali berjatuhan deras, tapi kepalanya tetap menggeleng. Jangan bohong. Jujur, kamu kenapa? Desak Alin, tak percaya. Apa aku ada salah ngomong? Maaf ya. Gak ada. Ia masukkan sepotong makanan di dalam mulutnya dan dikunyah pelan. Lihat makanan ini, aku tiba-tiba ingat Bang Arkan. Tapi, sepertinya dia nggak ingat aku di sana, Lin. Kok mikir gitu? Alin putuskan untuk berhenti makan. Meneguk segelas air putih dan kembali menatap Rania. Ada masalah? Iya. Aku nggak tahu harus jelasin dari mana.
Aku juga nggak mau berasumsi berlebihan sebelum tahu ya sebenarnya. Tapi, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa? Alin menatap semakin serius. Kamu dan Mas Rusdi saling tertarik satu sama lain saat kerja bareng di reskrim, kan? Kepalanya mengangguk pelan. Iya sih. Awalnya tuh biasa aja, tapi karena sering bareng, lama-lama jadi lengket, maksudku, saling memahami satu sama lain. Ya, biasalah, cinta lokasi. Kenapa sih? Cinta lokasi, ya. Punggungnya bersandar dengan lemas. Ekspresi yang tadinya sendu, berubah sinis. Senyumnya pun menungkik membentuk seringai tipis. Kucing kalau disodorin ikan asin, mana bisa nolak? Iya kan, Lin? Enggak juga. Suamiku sukanya talas Bogor. Senyumnya merekah sumringah. Kucing pun punya selera. Enggak sih, kucingku nggak suka ikan asin. Rania kembali meyakinkan diri. Tapi, ada situasi di mana si kucing kelaparan karena udah lama nggak makan, akhirnya terpaksa makan yang ada aja. Lalu dipatahkan oleh Alin. Kalau misalnya jadi aku, kamu bakalan ngapain? Alin tersenyum sumringah. Tangan kanannya meraih paha ayam di atas piring. Sidik sakti. Digigitnya lalu dikunyah pelan. Indra waspada. Piyuh dor-dor. Tawanya kembali pecah sembari membuka daun pembungkus makanannya. Ucapan Alin terkesan bercanda, tapi nyatanya Rania bisa memahami arti dari semua yang diungkapkan. Lah, 60. Memang seorang wanita yang lebih mengandalkan perasaan, tapi bukan berarti ia tidak bisa mengandalkan logikanya. Jam 7 malam, Arman sudah sampai di rumah. Tadinya ingin langsung ke lantai 2. Tapi, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat Rania duduk sendiri di ruang keluarga. Ran berjalan menghampiri dengan ekspresi bingung. Kamu bilang mau nginap di rumah mertuamu, kok di sini? Suara sang kakak berhasil membuyarkan lamunan panjang Rania. Tanpa meninggalkan tempat duduknya, ia mendongak menatap pria berseragam itu. Bang, liburan semester ini aku nggak jadi ikut kerja bareng tim forensik. Maksudmu? Arman menatap adiknya, semakin bingung. Bersedekap dada dan menghembus napas panjang. Kamu mau ikut umroh sama ibu? Nggak juga. Rania menarik-narik ujung lengan baju abangnya. Aku pengen ikut tim dokter militer ke wilayah pedalaman Papua. Ada linknya, Bang. Kau? Arman berdecak tak percaya. 61. Cara Rania menatap, bahkan caranya menghembuskan napas membuat Arnan tak dapat membantah keinginan mendadak itu. Ada gurat kesedihan yang terlihat jelas dan saking jelasnya, Arman takut untuk bertanya. Aku tidak pernah berniat menyalahgunakan kekuasaan keluarga kita dan memanfaatkan koneksi abang, tapi kali ini saja, tolong aku. Sekali ini saja. Tangan kanan Arman terulur, mengusap pucuk kepala sang adik yang dibalut jilbab. Kamu istirahat dulu. Jangan lupa salat istihoroh. Karena menyusul suamimu ke tempat kerja bukanlah sesuatu yang patut dibenarkan. Apalagi menyalahgunakan uang dan koneksi demi tujuan pribadi. Setelah melihat keadaan di sana, sepertinya tujuanmu itu akan sedikit berubah, lanjut Arman. Temukan tujuan lain itu, selain masalah pribadimu. Lalu kembali ke hadapan abang. Rania mengangguk pelan seraya melepaskan pegangan tangannya di lengan Arman. Sedetik kemudian, ia dipeluk dan ditenangkan agar tidak larut dalam kegelisahan tak berarah. Di saat bersamaan, Zara baru saja keluar dari lift. Matanya mengarah kepada Arman dengan ekspresi penuh tanda tanya. Ada apa? Sini, tenangkan dia. Arman melambai-lambaikan tangannya. Lalu melepaskan pelukan itu. Abang harus naik ke atas. Setelah makan malam, pulanglah ke rumah mertuamu. Salat dan telepon jika sudah punya alasan yang jelas untuk pergi ke sana.
Lagi-lagi Rania hanya mengangguk, kemudian beralih mendekap Zara yang baru saja duduk di sampingnya. Ia tidak menangis, tidak berkeluh kesah dan tidak menjabarkan semua kegelisahannya. Tapi, sebagai kakak Arman dan Zara cukup memahami tanpa harus bertanya dan juga tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Apapun itu, bagaimanapun nantinya, biar Arkan dan Rania yang menyelesaikan. Selepas kepergian Arman, Zara mengambil alih. Ladekap adik iparnya lebih erat. Kakak nggak akan nanya kenapa, tapi jika memang kamu harus ke sana, jangan pernah memperlihatkan air matamu kepada siapapun. Paham? Iya, Kak. Kedua matanya terpejam, merasakan hangat dari kakak ipar yang sudah seperti ibu, saudara dan temannya sendiri. Sepertiga malam di kediaman Pak Abdul. Rania melaksanakan ibadah salat malamnya dengan lebih lama dari biasanya. Ia utarakan semua keluh kesah, berharap diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapinya. Untuk terakhir kali pula, air matanya berderai tanpa batas. Kantung matanya bengkak pasca selesai salat dan melihat pantulan wajah dari cermin meja riasnya. Miris, nyaris tak ada keceriaan dan sialnya ia menyadari bahwa hatinya tidak sekuat itu. Astagfirullahalazim. Ia hembus napas panjang lalu duduk di depan laptopnya. Masih mengenakan setelan mukena putih, dan diterangi cahaya lampu meja. Dibukanya salah satu situs web seraya menunggu waktu salat subuh. Matanya fokus membaca artikel tentang wilayah rawan konflik di mana ratusan penduduk terdampak kelaparan dan gizi buruk. Ya Allah, busung lapar di mana-mana. Hatinya terenyuh. Matanya pun berkaca saat melihat An 4K kecil pada gambar yang masih bisa tersenyum meski hanya makan nasi tanpa lauk saja. Bahkan ada yang hanya makan daun-daunan rebus. 62. Mendapati bahwa di luar sana masih banyak orang yang merasakan sakit tapi tidak mengeluh membuat Rania menyesal karena terlalu lemah dan lupa untuk bersyukur. Tadinya, ia niatkan datang ke sana untuk menyusul dan memperjelas masalah yang terjadi antara dirinya, Arkan dan seorang wanita lain. Tapi, benar kata Arman, saat melihat keadaan di sana, mungkin tujuanmu akan berubah. Ba'da subuh, Rania turun ke bawah membuat sarapan sehat untuk Pak Abdul. Ia bawa makanan itu ke taman samping rumah, di mana beliau biasa keluar untuk berjemur dan menghirup udara segar. Di sana ia meminta izin untuk pergi keluar kota selama sebulan, dan sama seperti Arman, Zara, Pak Abdul juga tak bertanya, kenapa dan ada apa. Beliau memberikan izin dan restunya. Hati-hati di jalan, nak. Doa ayah selalu bersamamu. Tangan beliau menepuk-nepuk pundak Rania. Insya Allah, ayah. Terima kasih. Senyumnya merekah sempurna di hadapan sang mertua karena ia tidak mau beliau melihatnya pergi dengan keadaan sedih. Tidak mau membuat beliau kepikiran dan akhirnya drop. Selepas berpamitan, Rania memberitahu Arman dan ia langsung diarahkan untuk mengikuti pelatihan bersama tim Dokmil di salah satu rumah sakit. Lah sudah menemukan tujuan lain datang ke sana. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi, tapi juga menjadi relawan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di pedalaman. Sebelum pergi ke kantor, Arman mampir ke tempat pelatihan tersebut. Didampingi seorang anggota TNI, ia memantau adiknya dari lantai atas. Saya cukup kaget, saat mengetahui bahwa adik Anda menawarkan diri untuk menjadi relawan medis, ungkap pria itu sambil melihat ke bawah. Tadinya saya ragu karena dia tidak menjalani pendidikan khusus seperti Dokmil lain, tapi ternyata kemampuannya di atas rata-rata. Anggota kami akan sangat terbantu dengan kehadirannya. Dia memang bukan seorang dokter militer, tapi mentalnya ditempa menjadi seorang abdi negara sejak remaja. Hanya, takdir tidak berpihak padanya saat itu. Ungkapannya diakhiri dengan senyuman dan Arman bisa merasakan kedua matanya berkaca, saat melihat adik kecil yang ia besarkan dengan tangannya sendiri. Di saat seperti ini, Arman menyesal membangun situasi ini.
Ia sadar, niat baiknya kala itu malah menyiksa adiknya dalam diam, dan jika benar-benar terjadi sesuatu, entah apa yang akan ia lakukan. Seminggu berlalu. Gina tergopoh-gopoh membawa kotak besar sendirian. Meski begitu, ia paksakan untuk sampai ke depan sana, di mana beberapa anggota pasukan khusus sedang bersiap-siap. Aku ikut. Arkan menoleh dan langsung menghembus napas panjang. Melihat Gina setelah kejadian siang itu, benar-benar memuakkan baginya. Tapi, tak dapat berbuat banyak karena Gina adalah putri seorang jenderal besar yang tidak dapat dikendalikan. Cara Arkan memperhatikannya, membuat Gina merasa bersalah. Setelah ditolak mentah-mentah hari itu, Arkan seakan menjaga jarak dengannya dan ia tidak suka itu. Jangankan bicara, menoleh pun seperti tidak sudi.